Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi rehabilitasi mangrove dengan luas hampir mencapai 50.000 hektar. Pemerintah Kota Palembang menargetkan zero polio pada tahun 2024. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan pagi ini, Jumat 26 Juli 2024, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi rehabilitas mangrove dengan luas hampir mencapai 50.000 hektar. Organisasi nirlaba berbasis ilmiah Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN menyebutkan Provinsi Sumsel, Sumatera Selatan memiliki potensi rehabilitasi mangrove seluas 49.540 hektar. Perwakilan tim peneliti mangrove program kelautan YKAN, Topik Hidayat mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi rehabilitas seluas 49.540 hektar. Ia menerangkan Sumsel merupakan provinsi yang memiliki mangrove cukup luas, yaitu 171.629 hektar, merupakan data peta mangrove nasional KLHK 2021, dan merupakan peringkat ke-6 dari seluruh provinsi di Indonesia, atau 28% dari total luas mangrove di Sumatera. Akan tetapi, saat ini hutan mangrove di pesisir Sumatera Selatan mengalami tantangan yang cukup kompleks dalam 3 dekade terakhir, yaitu alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak. Salah satu contoh yang paling kontras ada di pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki. Pada tahun 1990 hanya ada sekitar 16,88 hektar tambak dan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Oki masih seluas 48.332. Namun kini luas tambak sudah mencapai 39.649 hektar dan hutan mangrove-nya menyempit menjadi 40.020 hektar. Oleh karena itu menurutnya upaya rehabilitas mangrove di pesisir Sumatera Selatan menjadi hal yang penting. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan dari 171.000 hektar lebih hutan mangrove di wilayah ini, 49.000 hektar diantaranya mengalami kerusakan. Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitas Hutan dan Lahan Dishub Sumsel Usutomo mengungkapkan, degradasi sebagian hutan mangrove di provinsi ini dikarenakan pembukaan lahan tambak oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan degradasi dan sekaligus menjaga ekosistem adalah dengan bentuk kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD di Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Taman Nasional Sembilang. KKMD bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang besarnya manfaat hutan mangrove bagi kehidupan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan upaya dengan membuat skema dan pola agar aktivitas masyarakat di sektor pertambakan tetap berjalan tanpa merusak ekosistem. Kondisi mangrove kita itu masih tergolong cukup bagus sih Pak. Ini cukup bagus untuk di Indonesia, kita lumayan. Cuma untuk di Sumsel sekarang yang terdegradasi udah hampir 40 hektar Pak. Mungkin ada 40 hektar Pak itu. Ada beberapa hal Pak yang rusak itu akibat mungkin sementara ini yang terbesar disebabkan oleh petambak liar Pak. Tambak udang liar ya Pak ya. Petambak udang itu kan buka kawasan ya Pak ya. Buka lahan kawasan mangrove Pak, itu biasanya kan ditebang dan sebagainya, buat tambak dan sebagainya, itu yang banyak menyebabkan kerusakan Pak. Selain pengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen, dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tertentu. Pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait pentingnya pelestarian mangrove guna menjaga keseimbangan lingkungan, berikut kita simak wawancara singkat Nova Ariana. Bang Yulisman ya, selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan. Dari kacamata Walhi sendiri, kondisi mangrove di Sumsel ini seperti apa? Karena kan ada juga katanya potensi yang harus direhab oleh pihak terkait. Seperti apa ini kalau Walhi melihatnya sendiri? Ya, mangrove ini kan sebenarnya kan dia berada di di wilayah pesisir ya. Dan secara alami memang keberadaannya pasti fungsinya itu adalah sebagai penyangga kan itu. Itu yang pertama.
Baik. Yang kedua adalah ya mangrove ini dia termasuk vegetasi yang memang dia mesti dilindungi. Oke. Karena tadi dia selain sebagai penyangga dan rata-rata mangrove itu kan dia berada dalam wilayah atau kawasan taman nasional kan begitu ya. Oke. Banyak di pesisir ya kalau di Sumsel ya. Ya pasti di pesisir, nggak ada dia di ini ya. Ya daerah Oki gitu ya Bang ya. Oki kemudian Banyuasin ya. Dan sebagian sedikit di Mubak. Nah terkait dengan momentum Hari Mangrove tentu ini kan juga memaknainya bukan hanya sekedar kita melihat mangrove itu sebagai satu hutan yang dia sepele seperti itu ya atau hal-hal yang sepele gitu. Makanya Wali melihat, makanya kita kalau dari awal itu ketika ada masuk kepentingan pembangunan gitu ya, yang dia pasti akan mengorbankan dan itu akan memicu deforestasi terhadap kawasan mangrove, itu pasti kita tolak gitu. Seperti misalnya yang di Tanjung Api-Api, kemudian rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Bangka dan Bangka gitu ya. Nah, itu juga jembatan itu artinya juga akan merusak lingkungan mangrove di kawasan Tanjung Api-Api. Pasti, karena itu kan pasti melewati daerah pesisir. Belum lagi misalnya kepentingan kalau seandainya terganggu kawasan mangrove itu apa dampaknya sebenarnya seperti Tanjung Api-Api? Ya pasti kan itu kan abrasi dan kemudian ekosistem habitat yang ada di dalamnya kan pasti rusak gitu ya. Seperti misalnya kalau di sepanjang Tanjung Api-Api bahkan sampai Banyuasin sampai ke sana itu kan adalah wilayah jelajah misalnya burung migran gitu ya. Itu kan yang mesti kita perhatikan gitu. Belum lagi misalnya di dalamnya banyak ekosistem habitat yang dia menjadi wahana untuk perlindungan dan berkembang biaknya misalnya ikan, kemudian udang gitu ya. Dan itu yang mesti kita perhatikan. Nah, kalau mangrove ini dia rusak misalnya, maka potensi kerusakan lingkungannya itu pasti terjadi gitu. Dan ancaman yang paling besar itu ya tadi abrasi, kemudian dia rentan misalnya kalau ada pasang yang dia berasal dari rob dari laut itu dia tidak bisa menjadi satu penghalang ya seperti itu ya. Begitu kan. Jadi memaknai mangrove, kenapa penting mangrove? Memang dia selain dia memiliki fungsi habitat alam yang dia memang yang mesti kita jaga ya. Kita jaga, juga kemudian mangrove ini adalah satu entitas tumbuhan yang memang dia harus kita stabilkan ya, karena ini juga sebagai penyeimbang seperti itu ya, Bang Yulisman. Jadi itu yang pemaknaan terhadap mangrove di mangrove itu. Gitu. Nah, kalau Wali sendiri melihatnya selain di kawasan Tanjung Api-Api yang berpotensi pembangunan jembatan itu sendiri, ada kawasan yang jadi perhatian tidak untuk mangrove ini yang mengalami yang perlu direhabilitasi seperti itu dari sekian banyak wilayah Sumatera Selatan ini? Ya pasti itu ya. Tentu kan kalau soal konteks bagaimana pengayaan terhadap degradasi yang ada di kawasan mangrove, ya itu memang sebenarnya konteks rehabilitasinya itu kan pasti kita kenapa itu direhab kan harus tahu dulu penyebabnya apa. Gitu. Tapi ada sebenarnya Sumsel butuh untuk rehabilitasi banyak. Kebutuhan itu sesuai dengan apa yang kemudian terjadi di wilayah mangrove. Nah, tetapi juga dalam konteks itu kita bukan hanya justru merehabilitasi, tetapi juga bagaimana kita harus memberikan satu dorongan untuk juga pengayaan gitu. Artinya kan di wilayah-wilayah yang dia memang membutuhkan satu ekosistem mangrove atau bakau ini ya mesti itu harus dilakukan gitu ya. Apalagi misalnya di wilayah-wilayah yang dia memang kondisi mangrove-nya kritis gitu. Itu yang harus segera direhabilitasi dan ya bahasanya itu kan bukan hanya konteks itu tapi juga konteks pengamanan yang paling penting gitu. Oke. Supaya dia tidak
mangrove itu juga tadi. Banyak potensi lain ya, seperti pariwisata ya, banyak daerah sudah mengembangkan mangrove untuk potensi pariwisata ya, Bang Yulis. Pariwisata dan itu kan juga dia penyumbang untuk karbon juga gitu ya. Oh, karbon juga, baik. Begitu. Nah, dari catatan wilayah itu. Oke. Jadi penting, sangat penting artinya ini ya. Dia menjadi satu penyeimbang, penjaga lingkungan seperti itu ya. Betul gitu ya. Jadi dia menjadi sumber juga bagi untuk kehidupan banyak habitat dan manusia. Jadi juga untuk Sumsel di sebagian Banyuasin, terus Muba, Oki ya, daerah pantai timur itu ya, Bang Yulisman ya. Betul. Makanya kita selalu memberikan satu alarm ya, sampai kemudian kepentingan investasi, kepentingan pembangunan itu yang jadi catatan penting ya. Menjadi merusak bahkan ya gitu ya terhadap wilayah mangrove. Baik, jadi catatan penting ya, jangan sampai untuk industri bisnis ini malah mengorbankan lingkungan seperti itu. Harus ada kajian yang lebih luas kalau jika ingin membangun seperti catatan Walhi terhadap jembatan penghubung antara Pulau Sumsel dan Provinsi Bangka Belitung ya, Bang Yulisman ya. Baik. Jadi dia juga menjadi satu paru-paru dunia yang menjadi satu napas kebutuhan di kita juga terhadap wilayah mangrove itu. Oke, baik. Baik, Bang Yulisman, terima kasih Bang statementnya untuk RRI. Sama-sama. Selalu memberikan waktu dan tersedianya Walhi. Baik, Bang Yulisman. Mitra strategis kita, terima kasih sama-sama. Siap. Makasih Bang Yulisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Tahu fungsi mangrove, Mas? Mangrove itu salah satunya untuk penghijauan biasanya di daerah pesisir pantai. Nah, dan juga salah satu fungsi hutan mangrove itu tadi adalah untuk menahan ombak yang ada di pesisir lautan dan juga untuk mencegahnya terjadinya pengikisan tanah. Nah, di daerah air laut itu tadi. Baik, Pak. Saat ini kan banyak sekali ya hutan mangrove itu beralih fungsi menjadi kayak tambak ikan atau itu. Pendapat Bapak mengenai itu? Ya, kalau pendapat saya selagi itu tidak merusak ekosistem ataupun alam, tidak jadi masalah kalau mau jadi tambak. Nah, yang tidak boleh itu adalah merusak ekosistem yang sudah ada. Kalau hanya sekedar untuk bertambak dan tidak merusak yang namanya hutan mangrove tadi, itu tidak jadi masalah. Harapan Bapak pada masyarakat agar bisa menjaga mangrove tersebut? Harapan saya kepada masyarakat, semoga fasilitas yang sudah diberikan tadi ya, terutama dari Allah ya, tinggal siap pakai, digunakanlah sebaik-baik mungkin untuk kemaslahatan. Untuk mengatasi di daerah-daerah yang tertentu kan untuk kebanjiran itu kan tanam-tanaman yang kuat itu kan untuk mengatasi daerah-daerah yang sering banjir ya pesisir itu tanaman mangrove atau bakau itu sangat bermanfaat. Kalau memang itu manfaatnya memang bermanfaat mungkin tidak jadi masalah sih ya, kalau memang manfaatnya memang tidak menyalahi aturan ya kan ya, karena memang selagi itu bermanfaat boleh sah-sah baik kan ya, kita harus lestarikan itu ya. Mungkin penanaman pembibitan untuk multifungsi itu mengatasi kebanjiran ya, kalaupun memang itu tadi untuk masyarakat juga untuk tambak, setidaknya tidak mengambil dengan memang sudah ditanam orang, tidak kita ambil haknya, itu sah-sah saja kan. Oke, baik Mas, besok kan merupakan Hari Mangrove Sedunia.
Mas tahu nggak fungsi dari hutan mangrove? Yang saya ketahui terkait dengan hutan mangrove atau bakau, biasanya kan ditanamnya di pinggir-pinggir pantai ya, ya Pak ya. Biasanya juga fungsi dari hutan mangrove atau ya bakau ini ditujukan untuk mengatasi atau mencegah abrasi di sisi-sisi pantai kayak gitu. Menurut saya pengalih fungsian terkait dengan hutan bakau atau mangrove ini dijadikan sebagai tambak, hal ini sangat tentu disayangkan ya. Karena kenapa? Dengan kita mengalih fungsikan lahan atau hutan mangrove atau bakau ini tadi, hal itu akan memicu kerusakan lingkungan lainnya. Oke, manusia cukup egois dengan mengalihfungsikan hutan mangrove atau hutan bakau ini menjadi tambak, tapi mereka nggak tahu nih apa sih yang bakal terjadi ke depannya, apa sih akibatnya dengan mereka melakukan itu, bakal jadi abrasi, banjir, dan kerusakan lainnya, di mana ekosistem tentunya kan memerlukan tempat tinggal ya, misalnya kayak kepiting, kemudian juga ya hewan-hewan yang lain yang mungkin tinggalnya di pantai atau di laut seperti itu. Terus edukasi diri sendiri dan juga edukasi masyarakat betapa pentingnya kita sebagai generasi muda untuk menjaga hutan mangrove atau hutan bakau ini, karena dengan kita menjaga atau melestarikan hutan bakau dan juga hutan mangrove ini bermanfaat bukan hanya kepada lingkungan kita, tapi terhadap masa depan kita, kemudian generasi muda di masa depan seperti anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kota Palembang menargetkan zero polio pada tahun 2024. Tahun 2024 ini pemerintah Kota Palembang kembali memasang target mempertahankan catatan zero polio di Kota Palembang. Untuk itu pemerintah Kota Palembang turut mencanangkan Pekan Imunisasi Nasional di tahun 2024. PJ Wali Kota Palembang Uco Abdurraub Damenta mengatakan PIN polio tersebut sendiri diperuntukkan bagi anak dengan usia 0 hingga 7 tahun dan ditargetkan kepada 236.000 anak yang ada di Kota Palembang. Kegiatan PIN polio ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut dan tersebar di 2071 pos PIN dan 42 puskesmas yang ada di 18 kecamatan di Kota Palembang. Alhamdulillah di Kota Palembang polio. Tapi walaupun demikian, ini adalah antisipasi dini ya, mitigasi resiko secara dini, maka dilakukan pencegahan PIN polio. Dan ini akan dilakukan secara berkelanjutan ya. 6 hari Pak, 6 hari pekan. Dalam pekan pemerintah 6 hari. 2 kali pemberian. 2 kali pemberian. Menurut Wali Kota Uco Abdurraub Damenta, pemerintah Kota Palembang menghimbau kepada warga yang memiliki anak dengan kesadarannya untuk datang ke pos PIN yang sudah ditentukan. Pemerintah Kota Palembang juga menegaskan pemerintah melalui dinas terkait akan terus menghimbau dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya PIN polio tersebut. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Buah rambai mulai langka di Banyuasin. Petani setempat enggan melanjutkan budidaya karena dianggap kurang menguntungkan. Buah rambai, buah khas Indonesia dengan rasa asam manis yang unik, semakin sulit ditemukan di Kabupaten Banyuasin. Fenomena ini memprihatinkan, mengingat buah rambai yang merupakan buah lokal kini mulai langka di kawasan tersebut. Pendi, seorang warga desa Rimba Alai, mencatat penurunan signifikan dalam jumlah buah rambai di desanya. Ia mengaitkan penurunan ini dengan alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan sawit, karet, dan pemukiman. Kalau dulu buah rambai ini sangat mudah ditemukan, tapi sekarang ini sangat susah untuk dicari. Nah, untuk pemerintah ini mungkin kalau pajak segera diambil tindakan agar generasi berikutnya tetap mengenal namanya buah rambai ini.
dan juga harus diupayakan pelestarian yang lebih serius. Sementara itu, Herman yang merupakan seorang petani di Kelurahan Mulia Agung menuturkan, selain alih fungsi lahan, kurangnya minat petani juga menjadi faktor penyebab. Harga buah rambai yang tidak menentu membuat petani pun enggan untuk menanamnya. Ini hari harga buah rambai lah turun. Jadi petani tak gelek lagi nanamnya. Pohon rambai banyak ditebang untuk dijual. Dijadi ke papan. Nah, kamulah tahu dewe. Jadi para petani nganggap ini tidak ngontong lagi. Sebab buahnya lah setahun sekali. Harganya juga murah. Akibat langkanya buah rambai sesungguhnya membawa dampak kerugian bagi masyarakat. Buah ini dikenal memiliki manfaat kesehatan yang tinggi, mengandung vitamin C, vitamin A, dan antioksidan. Selain itu, rambai dapat digunakan pula dalam berbagai hidangan seperti rujak dan sambal. Untuk melestarikan buah ini, perlu upaya lebih lanjut dari pemerintah, seperti pemberian bibit dan pupuk kepada petani serta sosialisasi tentang manfaat dan nilai ekonomis buah rambai. Pemkab Banyuasin juga sebelumnya telah meluncurkan program Pulauan Buah untuk melestarikan buah asli daerah. Namun, kebanyakan buah yang ditanam adalah jenis alpukat. Sementara rambai tetap jarang ditemukan. Dari Kelurahan Mulia Agung, Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Komunitas Prolog menggelar pameran industri kreatif lini masa yang dilaksanakan 25 hingga 28 Juli 2024. Komunitas Prolog menggelar pameran industri kreatif lini masa yang diadakan di Networking 25 hingga 28 Juli 2024. Tujuan digelar acara ini sebagai edukasi, memperkenalkan dan menginspirasi masyarakat tentang lini masa sehingga perkembangan industri kreatif di Kota Palembang serta memberikan sudut pandang yang baru tentang industri kreatif kepada masyarakat. Founder Head Komite Lini Masa, Claudi mengungkapkan, lini masa adalah sebuah produk berupa pameran kreativitas seperti desain sebuah hunian, sebuah gambar ataupun miniatur bangunan serta karya dari sebuah teknologi. Selama ini belum ada bentuk pameran khusus untuk industri kreatif sendiri gitu. Jadi bagi beberapa pengunjung yang terutama tahun lalu itu bagi mereka menurut mereka sangat menginspiratif sekali gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin udah padam semangatnya itu jadinya balik lagi gitu. Dan ada juga beberapa orang yang merasa kayak kehilangan tentang event dan sebagainya macamnya yang biasa dilakukan atau mereka dapatkan di Jawa itu bisa didapatkan di sini. Ditambahkan Claudi untuk harga tiket masuk Rp35.000 bisa melalui online ataupun offline. Dan pameran ini dibuka dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Dan ini merupakan pameran kedua dari lini masa karena pameran pertama digelar pada tahun 2022. Claudi berharap pada acara lini masa ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa mengedukasi masyarakat dan masyarakat lebih memahami tentang industri kreatif tersebut. Serta ekosistem lini masa ini dapat lebih sehat dan lebih baik. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berita hoaks atau berita bohong merupakan dampak dari disrupsi informasi digital yang kini masih terus menjadi persoalan. Tim Cek Fakta RRI Palembang melakukan penelusuran terhadap sejumlah berita hoaks untuk menelusurkan informasi dan disinformasi yang beredar di media sosial melalui Cek Fakta berikut ini. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, Cek Fakta pekan ini kami awali dari kabar mengenai beredarnya postingan di sosial media tentang sebuah narasi di WhatsApp dan Facebook yang mengatakan Profesor Dr. Insinyur Budi Indarto membagikan cara cuci ginjal secara alami menggunakan air rebusan seledri. Konten itu mengatakan Budi membagikan saran cuci ginjal alami menggunakan air rebusan seledri sebagai pengganti pengobatan cuci ginjal. Hal itu diklaim bisa menghemat biaya pengobatan sampai puluhan juta rupiah. Tim Cek Fakta memeriksa nama tersebut dalam laman Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, suatu badan otonom, mandiri, non-struktural dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. KKI salah satunya bertugas untuk menangani pendaftaran seluruh dokter yang berpraktik. Tim kemudian mencari nama Budi dan Indarto secara terpisah,
namun tidak terlacak nama Budi Indarto dalam laman KKI. Verifikasi tim Cek Fakta menyimpulkan narasi yang mengatakan seseorang bernama Profesor Dr. Insinyur Budi Indarto membagikan saran mengganti cuci ginjal dengan terapi air rebusan seledri adalah keliru. Tidak ditemukan profesor di bidang kesehatan dengan nama tersebut. Istilah cuci ginjal juga tidak ada dalam pengobatan gagal ginjal secara medis, melainkan yang benar adalah cuci darah. Cuci darah tidak bisa digantikan dengan minum air rebusan seledri. Cek Fakta. Cek fakta selanjutnya. Beredar di media sosial postingan yang mengklaim pembangunan IKN dihentikan seluruhnya mulai 10 Agustus 2024. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada tanggal 10 Juli 2024. Tim Cek Fakta menelusuri dan menemukan artikel dari antara.com yang berjudul Menteri PUPR, 2, 10 Agustus 2024 pembangunan IKN berhenti sementara, yang tayang pada 9 Juli 2024. Di sana terdapat penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Ia menyebut penghentian pembangunan IKN pada 10 Agustus 2024 hanya sementara. Penghentian sementara ini untuk memastikan kawasan yang digunakan sebagai tempat upacara sudah bersih dari debu dan kotoran. Namun untuk pekerjaan pemasangan interior akan tetap berlanjut. Postingan yang mengklaim pembangunan IKN dihentikan seluruhnya mulai 10 Agustus 2024 adalah tidak benar. Pembangunan IKN dihentikan hanya sementara untuk persiapan upacara 17 Agustus 2024. Cek Fakta. Informasi tentang filter rokok mengandung darah babi disebarkan oleh sejumlah akun Facebook. Berikut narasi yang ditulis oleh salah satu akun pada Minggu 21 Juli 2024. Bismillah, dengan like dan share pesan ini khususnya pada para perokok muslim maka Anda ikut menyelamatkan banyak umat dari bahaya rokok bagi kesehatan, haram dan makruhnya rokok. Maka Anda ikut menyelamatkan nyawa jutaan orang yang merokok. Maka Anda ikut menyelamatkan ratusan juta anak dan istri akan kehilangan nyawa orang tua atau suaminya karena rokok. Maka Anda ikut menyelamatkan banyak umat Islam dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman haramnya rokok. Semua dokter katakan rokok mengancam jiwa. Sebagian besar ulama katakan merokok haram. Sebagian ulama katakan merokok makruh. Masih saja ada manusia dan masih saja ada umat Islam yang merokok. Wallahualam. Dr. Widodo Judarwanto, Gerakan Nasional Tidak Merokok di lingkungan Masjid Save Children from Smoking. Narasi filter rokok mengandung babi merupakan isu lama yang beredar lebih dari 10 tahun lalu. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan atau menguji filter dari 5 merek rokok di laboratorium menggunakan metode DNA. Hasilnya tidak terdeteksi adanya kandungan DNA babi. Regulasi rokok diatur sesuai peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Demikian Cek Fakta edisi keempat bulan Juli 2024. Saya Ren Afridani, sampai jumpa. Kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan topik berita aktual pagi ini diantaranya. Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi rehabilitasi mangrove dengan luas hampir mencapai 50.000 hektar. Pemerintah Kota Palembang menargetkan zero polio pada tahun 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adela Wawi undur diri dan sampai jumpa.